Direktur seksi dan cantik membawa sekelompok klien kaya mengunjungi pabrik ular miliknya. Sangat bangga mengatakan pabriknya berteknologi tinggi. Dibutuhkan 3 tahun untuk memelihara ular piton. Pabriknya hanya butuh 3 bulan. Saat ular piton matang bisa dibuat untuk membuat tas. Setelah itu dia tiba-tiba merasa kedinginan. Merasakan lendir yang lengket. Ternyata di atas kepalanya ada ular piton raksasa. Namun direktur yang berpengalaman itu tidak panik. Dengan bangga memperkenalkan produk-produknya kepada pelanggan. Kalian sudah melihatnya kan? Sebesar ini pasti bisa membuat banyak tas. Belum selesai bicara, ular piton raksasa membuka mulutnya. Kemudian menelannya ke perut. Kali ini ular kecil lainnya menggila. Mereka menjulurkan lidah pada para pekerja dan pengunjung. Pabrik menjadi kacau. Puluhan orang digigit. Yang lain beruntung selamat. Bergegas untuk mendorong satu sama lain. Akhirnya yang tersisa hanya manajer yang keluar dari pabrik. Dia menuruni kaki gunung seperti orang gila. Namun dia sampai di sisi tebing. Ular piton raksasa muncul lalu memakannya. Saat ini sekolah penerbangan memiliki acara wisuda. Semuanya menggunakan seragam pramugari. Riasan cantik. Ada wanita yang sedang mandi. Dalam tasnya muncul ular kecil. Dia berteriak ketakutan. Satpam yang berpatroli bergegas masuk. Melihat ular belang di tanah. Terlepas dari bahayanya, Satpam menekan kepala ular ke bawah. Di luar dugaan ular belang cukup ganas. Satpam berusaha meregangkan tubuh. Ular hampir menggigit tangannya. Dalam keadaan darurat Satpam membungkus kepala ular dengan handuk. Kemudian berbalik untuk menghibur gadis-gadis itu. Ternyata dia menarik handuk salah seorang gadis. Dia dengan cepat menutup matanya. Tapi para gadis berteriak untuk mengusirnya. Lagi-lagi di kamar mandi menggemakan teriakan seorang siswi. Satpam membuka pintu. Dan melihat bahwa Bao Enhi dikelilingi ular. Melihatnya sekarat oleh komplotan ular. Satpam itu menggunakan pel untuk menjatuhkan mereka. Mendapatkan jalan masuk. Lalu menggendong Bao Enhi untuk kabur. Untungnya Bao Enhi juga memiliki hati nurani. Tidak menyalahkan Satpam karena menyentuhnya. Dan tetap mengucapkan terima kasih. Tapi Satpam tidak terbuai dengan kata-kata manisnya. Dan segera melapor ke kepala sekolah. Memintanya untuk mengevakuasi semua siswa. Prinsipal ini sedang mendatangkan jajaran direksi. Mendengar Satpam mengatakan ada ular di sekolah. Kepala sekolah marah. Mengatakan kau hanya seorang Satpam. Dia langsung dipecat. Lalu meyakinkan dewan direksi dengan hangat. Sekolah ini memiliki pengamanan yang lengkap. Kepala sekolah sekarang berdiri di atas panggung. Merencanakan masa depan yang cerah bagi jajaran direksi dan mahasiswa. Seorang siswi tiba-tiba panik menunjuk ke belakang kepala sekolah. Di belakangnya ada ular piton raksasa. Kepala sekolah langsung ditelan olehnya. Semua orang di sekitar ketakutan melihatnya. Mereka langsung kabur, dan ular piton raksasa dengan senang hati menikmati makanan. Kali ini banyak siswa perempuan digigit ular berbisa. Untungnya Satpam tanggung jawab akan pekerjaannya. Dia menemukan mobil untuk menyelamatkan nyawa para siswa. Satpam tidak melihat Bao Enhi. Jadi dia melawan arus kerumunan. Ditemukan Bao Enhi terkunci dari dalam. Satpam mencoba membuka pintu. Ular piton raksasa tiba-tiba bergegas menuju kepala Satpam. Dia bergegas melarikan diri, namun ular piton masih mengejar. Satpam itu tiba-tiba tersandung sesuatu. Ular piton sekarang bergegas mengambil nyawanya. Melihat Satpam itu akan digigit ular piton, Kapten tiba-tiba muncul, lalu menyeretnya ke gedung asrama sebelah. Di menit terakhir dia berhasil menutup pintu besi, menyebabkan piton diblokir di luar. Tapi ia tidak berniat melepaskan mangsanya. Ular berbaring dan menunggu keduanya keluar. Tanpa diduga Satpam dan Kapten tidak mengikuti jalur biasanya. Mereka berayun di atas jalur suplai yang menghubungkan dua bangunan. Naik menuju pelataran Bao Enhi. Baru setengah jalan, ada ular berbisa merangkak ke arahnya. Dia bergegas memberitahu Kapten untuk kembali. Kapten melihat ke arah kakinya. Dia juga melihat ular berbisa. Satpam melihat tidak ada jalan keluar. Mereka mencoba menggoyang kabel. Selang beberapa menit ular berbisa itu pun terjatuh. Saat keduanya menghela napas lega, tiba-tiba telepon jatuh dan mengenai kepala ular piton. Ular piton sekarang tahu dua potong tenderloin ini berniat kabur. Ia langsung bergegas menuju pantat Satpam. Di saat kritis dia berhasil mengangkat tubuhnya dan lolos dari maut. Saat ini kabel tidak bisa menahan mereka lagi. Berkat kekuatan inersia, keduanya berteriak hingga memecahkan kaca dan jatuh ke kamar asrama perempuan. Saat ini Satpam masih belum melupakan tanggung jawabnya. Dia segera pergi mencari pakaian untuk berganti pakaian. Kemudian membawa semua orang turun ke lantai pertama untuk bersiap membawa semua orang keluar.
Namun masih ada gadis yang tidak mendengarkannya. Hanya melihat pintu terbuka mereka berlari keluar. Akhirnya digigit ular piton sekaligus. Saat ini mereka panik dan berlari. Kerumunan berdesak-desakan, membuat satpam tidak menutup pintu tepat waktu. Kali ini ular piton masuk ke asrama. Semuanya menjadi tidak terkendali. Teman Bao Enhi ditangkap ular piton. Dengan cepat melilit tubuhnya. Seketika temannya tidak bisa bernafas lagi. Bao Enhi mencoba lari untuk menyelamatkan temannya. Untungnya satpam mencoba menariknya untuk lari ke lantai 2. Tetapi koridor lantai 2 juga diserang ular berbisa. Tidak ada yang berani lewat. Saat ini ular piton menerobos pintu. Orang-orang melawan rasa takut berlari seperti orang gila melewati koridor yang penuh dengan ular berbisa. Akhirnya menemukan kamar yang tidak terkunci untuk bersembunyi. Satpam menyuruh siswi untuk merobek spray. Kemudian dijadikan tali untuk turun. Dia membantu orang menjaga pintu untuk mengulur waktu. Tak lama kemudian gadis-gadis itu turun ke lantai satu persatu. Kali ini ular piton menerobos pintu besar. Ia bergegas masuk. Satpam tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kemudian melompat dari atas. Para siswi di bawah buru-buru mengangkat tangan mereka. Konsentrisitas menggabungkan kekuatan mereka mengencangkan gravitasi. Tapi piton memecahkan jendela dan mengejarnya. Jadi para siswa yang beruntung selamat. Mulai bermain petak umpet dengan ular piton raksasa di sekolah. Gadis jahat ini ingin memonopoli tuan muda yang tampan. Dengan sengaja mendorong saingan cintanya ke arah ular piton. Melihat piton menelan sang rival cinta, dia hanya mengikuti semua orang. Akhirnya rombongan sampai di parkiran mobil. Berjalan beriringan menuju mobil mewah mereka. Tak disangka ular piton sudah menunggu. Tuan muda mendorong gadis itu ke arah ular piton. Dan bersiap untuk meledakkan mesin mobil mewah tersebut. Tapi piton memakannya dengan cepat. Menjulurkan kepalanya untuk makan lagi. Kemudian ular piton mengejar. Beberapa orang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Berlari sepanjang malam hingga lelah. Namun serentak jatuh ke tanah. Saat ular piton akan makan, kembang api menerpa wajahnya. Ternyata kapten yang mengendalikan tembakan tersebut. Dia berhasil mengambil alih perhatian piton. Tapi sayangnya dia bergerak terlalu lambat. Usai kembang api habis, piton langsung mengejarnya. Satpam dan yang lainnya bergegas lari. Setelah istirahat sejenak di gudang, satpam memberitahu semua orang jika terus melarikan diri cepat atau lambat akan dimakan piton. Lebih baik bersatu melawan ular piton. Jadi semua orang mengambil semua kembang api dan bensin di gudang. Saat kembang api ditembakkan ke langit, piton dikepung oleh siswa. Mereka menggunakan ratusan pon kembang api untuk menembaknya. Melihat piton ambruk semua orang menjadi lengah. Piton tiba-tiba merangkak naik, berturut memakan daging siswa perempuan. Satpam harus menggunakan langkah terakhir, menarik saklar ke bawah. Semua bensin dibanting ke piton. Melihatnya menyelamatkan dirinya dari dimakan ular piton, Bao Enhi sepertinya meledak. Dia menekan dengan kuat tombol kembang api. Kembang api menyembur dan menyalakan bensin. Piton meledak berubah menjadi api besar. Beberapa menit terakhir ular piton juga berhasil dikalahkan. Sejak saat itu dia dan Bao Enhi hidup bahagia bersama. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.